ditudingan tidak loyal terhadap koalisi Jokowi JK karena berbeda sikap atas RUU penyelenggaraan pemilu dan Perpu pemberantasan ormas anti Pancasila. Meski demikian, partai berlambang matahari putih itu mengaku siap jika akhirnya Presiden Jokowi memutuskan PAN harus berada di luar pemerintahan. Partai Amanat Nasional mengaku sikap politiknya yang kerap berseberangan dengan kebijakan pemerintah bukan terjadi akibat tidak loyal terhadap Jokowi JK. Namun PAN menyebut selama ini tidak ada komunikasi dan pertemuan intensif antara parpol koalisi pendukung pemerintah. Ya, jadi kalau sekarang itu tidak dibangun sehingga proses komunikasi, intensifikasi dalam dialektika kebangsaan antar partai politik itu menjadi kurang. Gitu. Jadi menurut saya kebijakan pemerintah itu adalah merupakan produk ya dari hasil keputusan bersama seluruh koalisi partai. Nah, tapi kenyataannya hal itu kurang terjalin. Apakah berada dalam pemerintahan atau di dalam luar pemerintahan itu sama-sama mulianya. Isu perombakan kabinet memang kembali berhembus pasca perbedaan sikap sejumlah parpol koalisi atas pembahasan 5 isu krusial RUU penyelenggaraan pemilu serta penerbitan Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang pemberantasan ormas anti Pancasila. PAN dan PKB dianggap tidak solid sehingga PDI Perjuangan menyarankan agar Presiden Joko Widodo melakukan evaluasi terhadap parpol koalisi yang setengah-setengah mendukung pemerintah. Hal yang wajar apabila Presiden di dalam menjalankan seluruh garis kebijakan politiknya juga mendapatkan dukungan sepenuhnya dari partai. Ketika partai yang menyatakan mendukung tapi di tingkat implementasi hanya setengah-setengah, Presiden punya kewenangan untuk melakukan evaluasi. Tetapi PD Perjuangan bukan dalam posisi untuk mendorong-dorong karena ini merupakan kewenangan sepenuhnya dari Bapak Presiden untuk melakukan evaluasi. Menjawab desakan perombakan kabinet, PKB mengaku menyerahkan keputusan itu kepada Presiden Joko Widodo. Gak mikir. Tapi harus merasa terganggu nggak sih? Ya, enggak ada urusan kita. Nggak ada resapel ya Pak? Hah? Nggak ada resapel Pak? Kenapa? Nama Bapak masuk. Gak mikir saya. Di Kabinet Kerja Jokowi JK, PAN memiliki 1 kursi, yaitu Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang dijabat Asman Abnur. Sementara PKB menduduki 3 kursi di kabinet, yaitu Menteri Tenaga Kerja ialah Muhammad Hanif Dahiri, Menteri Pemuda Olahraga yang dijabat Imam Nahrawi, serta Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal yang dipercayakan kepada Eko Putro Sanjoyo. Tim Liputan Metro TV. Bentuk evaluasi kinerja pemerintah. Perombakan ditujukan untuk kementerian yang tidak menunjukkan kinerja 3 tahun terakhir. Berikut kutipan wawancara khusus pemimpin redaksi Metro TV, Don Bosco Selamun, dengan Wakil Presiden Yusuf Kala. Minggu ini. Iya. Gimana isu itu sebetulnya, Pak? Itu artinya mempunyai tafsiran, berbagai tafsiran. Tafsirannya banyak. Iya, banyak. Boleh tidak ada, boleh minggu depan boleh. Betul. Faktanya kira-kira gimana sebetulnya? Atau kira-kira menurut perkiraan Pak JK gimana? Ya memang suatu pemerintahan selalu mengevaluasi diri. Apakah kabinet ini mencapai program atau target-target yang kita tetapkan bersama. Kemudian dievaluasi lagi, ini kenapa? Apakah itu karena sifat umum atau ketidakmampuan beberapa anggota kabinet di kementeriannya? Tentu itu menjadi evaluasi. Nah, Presiden selalu mengatakan bahwa menteri yang tidak mencapai target perlu diberikan peringatan atau langkah-langkah ya bagaimana. Tapi sepenuhnya, sekali lagi ini kabinet presidensial. Kabinet presidensial itu, anggota kabinet itu dipilih, diangkat, dan tentu dapat diberhentikan oleh Presiden. Ketika Pak JK mengatakan ini kabinet presidensial, ini kan perlu ada clarify dari Pak JK. Apakah itu berarti Bapak tidak diikutkan untuk menentukan siapa yang ada dalam kabinet, siapa yang juga harus di-reshuffle? Selalu kalau sampai pada waktunya kita diskusikan. Selalu, itu sebelum diumumkan pasti kita bersama berdua mendiskusikan evaluasi yang ada. Tentu kalau dalam keadaan sekarang pencapaian itu kan tergantung juga faktor luar dan faktor dalam.
dan juga kemampuan, ukuran kemampuan itu kan umumnya diatur, dinilai daripada keberhasilan menjalankan kinerjanya itu. Ya, artinya diskusi tetapi yang menentukan pada akhirnya presiden, bukan? Oh iya, artinya selalu kita bicarakan, dan tapi pada akhirnya itu kan hak prerogatif, selalu dikatakan itu. Tanggal 4 Juli kalau tidak salah Pak JK bertemu 4 mata dengan presiden. Apakah pembicaraannya juga soal reshuffle? Ya, boleh dibilang tiap minggu 2-3 kali saya bicara banyak hal dengan Pak Presiden. Situasi negara, situasi pemerintahan, situasi ekonomi, situasi politik. Tapi pertemuan terakhir Presiden belum mengusulkan atau membicarakan tentang ini. Pemirsa, saksikan selengkapnya wawancara khusus pemimpin redaksi Metro TV Don Bosco Selamun dengan Wakil Amanat Nasional dalam pembahasan rancangan undang-undang pemilu menjadi sorotan. PDI Perjuangan menyatakan Presiden Joko Widodo berhak melakukan evaluasi, termasuk perombakan kabinet terhadap parpol koalisi yang sikap politiknya kerap tidak sejalan dengan pemerintah. Presiden Joko Widodo sendiri menegaskan perombakan kabinet tidak akan terjadi dalam pekan ini. Membelotnya sikap sejumlah partai koalisi pemerintahan Jokowi JK disoroti PDI Perjuangan. PDI Perjuangan menyebut Presiden Joko Widodo berhak melakukan evaluasi, termasuk melakukan perombakan atau reshuffle kabinet terhadap parpol koalisi yang sikap politiknya kerap berseberangan dengan pemerintah. Hal yang wajar apabila Presiden di dalam menjalankan seluruh garis kebijakan politiknya juga mendapatkan dukungan sepenuhnya dari partai. Ketika partai yang menyatakan mendukung tapi di tingkat implementasinya hanya setengah-setengah, Presiden punya kewenangan untuk melakukan evaluasi. Tetapi PDI Perjuangan bukan dalam posisi untuk mendorong-dorong, karena ini merupakan kewenangan sepenuhnya dari Bapak Presiden untuk melakukan evaluasi. Presiden Joko Widodo pun menjawab isu reshuffle yang kembali bergulir. Hari ini tidak ada reshuffle, minggu ini tidak ada reshuffle. Isu reshuffle kembali berhembus seiring dengan alotnya pembahasan 5 isu krusial RUU penyelenggaraan pemilu serta penertiban Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang pembubaran organisasi masyarakat anti Pancasila. PAN dan PKB yang merupakan anggota koalisi berbeda sikap dengan pemerintah dengan menolak ambang batas presiden sebesar 20 hingga 25%. Sementara PAN juga menegaskan penolakannya terhadap terbitnya Perpu pemberantasan ormas anti Pancasila. Tim Liputan Metro TV. Pengambilan keputusan tingkat 2 revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu pada Kamis 20 Juli 2017 mendatang rawan deadlock karena dukungan fraksi partai pendukung pemerintah tidak bulat. Pasalnya fraksi Partai Amanat Nasional dan Partai Kebangkitan Bangsa memilih membawa 5 isu krusial dari RUU ini untuk di-voting di paripurna. Pembahasan 5 isu krusial revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu antara panitia khusus dengan pemerintah kembali gagal mencapai titik temu. Dari 5 paket yang ditawarkan Pansus, hanya 5 fraksi yang memilih paket A dengan ambang batas presiden 20 hingga 25%, ambang batas parlemen 4%, sistem pemilu terbuka, alokasi suara per dapil 3 hingga 10 kursi, dan metode konversi suara sentelek murni. 5 fraksi memilih paket A adalah fraksi PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, Hanura, dan P3. Sementara 5 fraksi lainnya yakni PKS, PAN, PKB, Gerindra, serta Demokrat memutuskan tidak memilih satupun dari 5 paket yang dibuat Pansus. Namun malah menyarankan 5 isu krusial RUU penyelenggaraan pemilu diajukan ke rapat paripurna untuk diputuskan dengan cara voting. Semua fraksi menginginkan dibuka kembali forum musyawarah mufakat hari ini, dan kemudian jika hari ini tidak tercapai musyawarah mufakat untuk memilih satu paket dari 5 paket yang ada, maka kemudian nanti semua fraksi juga sepakat untuk mengirimkan ke 5 paket ini ke rapat paripurna pada tanggal 20 Juli. Rapat paripurna Kamis 20 Juli 2017 memilih 2 opsi untuk mengambil keputusan. Pertama, sepekan waktu yang tersisa digunakan untuk lobi antar lintas parpol. Kedua, jika tetap tidak mencapai kata sepakat, maka paripurna akan menempuh mekanisme voting. Dan perbedaan ini tidak secara keseluruhan, hanya masing-masing fraksi punya satu poin yang berbeda. Sampai paripurna, sebelum paripurna,
dan pemerintah berharap sampai keputusan di paripurna bisa mendapatkan hasil musyawarah mufakat. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Presiden Joko Widodo sendiri terus memantau perkembangan pembahasan RUU penyelenggaraan pemilu di parlemen. Presiden memantau semua perkembangan yang ada dan tentunya harapannya dalam hal berkaitan dengan rancangan undang-undang pemilu ini lebih mengedepankan untuk kepentingan bangsa dalam jangka panjang, bukan semata-mata untuk kepentingan politik jangka pendek. Dari 5 paket yang ditawarkan Pansus, hanya 5 fraksi yang memilih paket A dengan ambang batas Presiden 20-25%, ambang batas Parlemen 4%, sistem pemilu terbuka, alokasi suara per dapil 3-10 kursi, dan metode konversi suara Sandlek murni. Padahal Komisi Pemilihan Umum berharap DPR segera memberikan kepastian hukum, meski lembaga penyelenggara pemilu itu telah menyiapkan 2 opsi peraturan KPU untuk pelaksanaan pemilu serentak 2019 mendatang. Tim Liputan Metro TV. Untuk informasi terkini kami langsung bergabung bersama rekan kami Nadine Utomo yang berada di gedung KPK Jakarta. Nadine, apa saja keterangan yang digali dari Setia Novanto terkait dengan kasus suap KTP elektronik ini? Ya, sore ini Ketua DPR RI Setia Novanto pemeriksaannya sudah selesai. Tadi Setia Novanto keluar dari gedung KPK sekitar pukul 15.20 waktu Indonesia Barat. Dan tadi pemeriksaan berlangsung selama kurang lebih 5 jam karena Setia Novanto sudah datang di gedung KPK sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun Setia Novanto enggan memberikan keterangan kepada awak media mengenai pemeriksaannya hari ini, baik sebelum pemeriksaan maupun sesudah pemeriksaan. Sehingga kami masih menggali lagi informasi berapa pertanyaan yang diberikan oleh KPK maupun jenis pertanyaan apa saja yang dilontarkan oleh KPK terhadap dirinya. Dan pemeriksaan hari ini terhadap Setia Novanto merupakan pemeriksaan terhadap Setia Novanto dan yang tadinya Setia Novanto yang pernah menjabat sebagai Ketua Fraksi Golkar DPR RI ini diperiksa sebagai saksi atas tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong, pengusaha swasta yang disebut-sebut sebagai pengatur proyek KTP. Dan dalam 2 minggu terakhir ini, KPK sudah memanggil 20 anggota DPR RI periode 2009 hingga 2014 atas yang terlibat dalam proyek IKTP. Meskipun tidak semua dari 20 anggota DPR tersebut hadir dalam pemeriksaan KPK. Dan KPK saat mengalami proses anggaran di Komisi 2 DPR RI yang diduga terkait bersama Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri untuk mendalami aliran dana proyek KTP elektronik, dan yang masih diduga bahwa aliran dana proyek KTP elektronik ini masih mengalir ke sejumlah anggota DPR dan pejabat Kemendagri. Dan proyek kasus KTP elektronik ini dari 5,9 triliun rupiah, 60%-nya dibelanjakan untuk kasus proyek ini, sementara 49%-nya ini masih dipertanyakan aliran dananya mengalir kepada siapa. Zakia. Baik, Nadine, terkait dengan pemeriksaan KPK, hari ini KPK juga memeriksa Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sanjoyo terkait dengan kasus suap opini wajar tanpa pengecualian dari BPK. Nah, kemudian bagaimana jalannya agenda pemeriksaan KPK terhadap Menteri Eko Sanjoyo untuk sebagai saksi ini? Ya, Zakia, tadi Menteri Desa Eko Putro Sanjoyo juga sudah keluar dari gedung KPK sejak pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, dan pemeriksaan berlangsung selama kurang lebih 5 jam. Dan tadi kami sempat bertanya kepada Menteri Desa Eko Putro yang terkait dengan BPK ataupun yang terkait dengan kasus opini wajar tanpa pengecualian di Kementerian Desa ini. Namun tadi Menteri Eko menjawab bahwa memang ada pertemuan yang dilakukan antara BPK dengan Kementerian Desa, dengan Menteri Desa, namun tidak ada pembicaraan sedikit pun mengenai opini wajar tanpa pengecualian ini, karena pertemuan tersebut juga sudah dihadiri dengan pimpinan KPK. Dan pemeriksaan dari Eko Putro Sanjoyo ini merupakan pemeriksaan atas saksi
atas tersangka Rohmadi Saptogiri, yaitu mantan auditor utama Badan Pemeriksa Keuangan. Dan sebelumnya KPK telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus dugaan suap pemberian predikat opini wajar tanpa pengecualian terhadap Kemendes PDTT pada 2016. Mereka adalah